Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Semoga selalu semangat menjalani hari. Kami dari kelompok 2, Sejarah Indonesia Baru 2, kelas B, izin mempresentasikan proyek bersama mengenai peran Perdana Menteri di masa demokrasi liberal dengan anggota kelompok 2 yakni Faranitri NIM K441935, Faris Ali NIM K441936, Farina Budiarti NIM K441937, Fastabikul Hakim NIM K441938, dan Febita Sunyi NIM K441939. Kemudian berlanjut pada pembahasan kita yang pertama, yakni mengenai pengertian Perdana Menteri. Menurut KBBI, Perdana Menteri adalah ketua menteri atau seseorang yang mengepalai sebuah kabinet pada sebuah negara dengan sistem parlementer. Kemudian yang kedua, yakni kedudukan Perdana Menteri. Dalam Konstitusi RIS 1949, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, tidak seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Pada Konstitusi RIS, presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Sementara itu, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri berwenang cukup besar dalam memimpin pemerintahan di negara. Perdana Menteri memimpin menteri-menteri yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan departemennya masing-masing. Berikut merupakan penjelasan kedudukan Perdana Menteri menurut UUD RIS. Dalam pasal 72, UUD RIS berbunyi, jika perlu, karena presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatannya sehari. Hal ini berarti bahwa kedudukan Perdana Menteri pada pemerintahan parlementer mampu setara dengan presiden yang menjalankan pemerintahan. Sejalan pasal 69 ayat 1 berbunyi bahwa presiden ialah kepala negara, menjelaskan bahwa presiden merupakan simbol sebagai kepala negara, namun yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri dan para menteri yang dipimpinnya. Sistem pemerintahan parlementer dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang berarti bahwa kedudukan Perdana Menteri sangat tinggi, sementara keterlibatan presiden hanya bersifat formalitas untuk sekedar mengetahui. Pada pasal 76 ayat 1 UUD RIS berbunyi, untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik Indonesia Serikat, menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri yang diketahui oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan oleh salah seorang menteri berkedudukan khusus. Hal ini berarti bahwa kedudukan Perdana Menteri sangat tinggi di mana dalam persidangan para menteri dan pejabat negara yang berwenang berperan sebagai pemimpin. Perdana Menteri memimpin lembaga eksekutif dalam pemerintahan, namun lembaga eksekutif ini hanya bertanggung jawab kepada parlemen. Maka dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi eksekutif dalam hal ini kabinet adalah lebih rendah dari parlemen. Kemudian berlanjut pada pembahasan kita yang ketiga, yakni tugas Perdana Menteri RIS. Menurut pasal 51 ayat 2 UUD RIS yang berbunyi, sesuai dengan anjuran pembentuk kabinet itu, presiden mengangkat seorang daripadanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain. Lalu pasal 51 ayat 4 berbunyi, keputusan-keputusan presiden yang memuat pengangkatan yang diterangkan dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini ditandatangani serta oleh pembentuk kabinet. Dan yang terakhir adalah pasal 51 ayat 5 yang berbunyi, pengangkatan atau penghentian antara waktu menteri-menteri, begitu pula penghentian kabinet, dilakukan dengan keputusan presiden. Maka, tugas dari Perdana Menteri pada masa RIS adalah sebagai pelaksana pemerintahan yang bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tertuang dalam pasal 83 ayat 2 yang berbunyi, menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Kemudian terdapat berbagai banyak Perdana Menteri
pada masa RIS. Yang pertama yakni Kabinet Natsir. Kabinet pertama yang menjalankan pemerintahan ialah Kabinet Natsir yang berlangsung sejak 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dan didukung oleh Partai Masyumi dan ada beberapa menteri yang non-partai. Pada awalnya, kabinet ini merupakan kabinet koalisi. Akan tetapi, PNI sebagai partai terbesar kedua tidak diberikan kedudukan yang sesuai. Terdapat juga beberapa program kabinet Natsir, antara lain yang pertama mengadakan pemilihan untuk memilih konstituante. Yang kedua memajukan pada bidang perekonomian, kesehatan, dan bidang kesejahteraan rakyat. Yang ketiga menyempurnakan pemerintahan dan militer. Yang keempat menyelesaikan masalah Irian Barat dan memulihkan keamanan serta ketertiban. Namun, kegagalan-kegagalan program kerja Kabinet Natsir membuat kabinet ini goyah yang terjadi pada awal tahun 1951. Kegagalan tersebut dipicu dari permasalahan Irian Barat yang tak kunjung selesai dengan pihak Belanda yang tidak mau mengembalikannya. Kemudian krisis ini menjadi membesar setelah munculnya mosi tidak percaya dari Hadikusumo. Menganggap masalah pembentukan DPRD menguntungkan Partai Masyumi saja. PNI yang menuntut pemilihan anggota perwakilan daerah supaya lebih demokratis. Mosi ini diterima oleh pihak parlemen yang mengakibatkan hubungan kabinet dengan parlemen menjadi lebih kaku. Ditambah dengan beberapa partai pendukung kabinet justru menarik menteri-menterinya dari kabinet seperti Partai Indonesia Raya atau PIR, maka belum genap sampai 1 tahun, Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian yang kedua yakni Kabinet Sukiman. Kabinet kedua ini merupakan koalisi antara Partai Masyumi dan PNI di bawah pimpinan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Suwiryo dari PNI. Program kerja Kabinet Sukiman antara lain yang pertama yakni bidang sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran bagi rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang kedua, yakni bidang keamanan, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, bidang politik luar negeri, menjalankan politik bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Namun, Kabinet Sukiman juga mengalami hal yang sama dengan Kabinet Natsir yang tidak bertahan lama, hanya dalam 10 bulan mulai dari April 1952 sampai Juni 1953. Kabinet ini juga mendapat pertentangan baik dari dalam partai sendiri maupun parlemen. Kabinet ini dianggap melanggar politik bebas aktif dan lebih condong kepada Amerika Serikat. Pada masa Kabinet Sukiman ini menandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act atau MSA. Selain itu, penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman disebabkan karena lambannya dalam penanganan pemberontakan yang terjadi di daerah seperti pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi. Yang ketiga, terdapat Kabinet Wilopo. Presiden Soekarno menunjuk Sidikjoyo Soekarto dan Prawoto Mangkusaswitu. Mereka berasal dari Partai PNI dan Masyumi agar membentuk kabinet yang baru. Tetapi mereka yang sebagai formatur gagal menjalankan tugasnya.
Maka Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo dalam Partai PNI sebagai formatur baru, dan pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya. Mr. Wilopo berhasil menyusun kabinetnya dan dia menjadi ketuanya. Kabinet ini terdiri dari Partai PNI dan Masyumi yang masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2 orang, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh dan PSII masing-masing 1 orang, dan non-partai 3 orang. Program kerja yang ditawarkan dalam kabinet ini adalah yang pertama, menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, DPR dan DPRD. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, membebaskan Irian Barat. Dan yang keempat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Wilopo menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Namun, kabinet ini juga bertugas menghapuskan persetujuan dengan Amerika Serikat yang terjadi pada masa Kabinet Sudirman dengan cara berusaha memperoleh bantuan dengan syarat-syarat yang kurang mengikat. Kabinet ini telah berusaha menjalankan program kerja dengan baik. Akan tetapi, sama dengan kabinet sebelumnya, kabinet ini dijatuhkan dengan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya yang diajukan kepada parlemen adalah karena Kabinet Wilopo dianggap gagal dalam menangani pergolakan di daerah. Pergerakan-pergerakan daerah seperti yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi, akibat mereka tidak puas dengan pemerintahan pusat. Faktor utama diakibatkan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pusat ke daerah. Karena daerah itu merasa bahwa banyak sumbangan yang telah mereka berikan berupa ekspor ke pusat lebih besar daripada yang dikembalikan pusat ke daerah. Akibatnya, tahun 1953, secara resmi Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang keempat, yakni Kabinet Ali Sastro Amicoyo. 1. Kabinet berikutnya terbentuk pada tanggal 1 Agustus 1953 dengan Perdana Menteri Mr. Ali Sastro Amicoyo dari PNI dan wakil Perdana Menterinya yakni Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau PIR. Di dalam kabinet ini, Masyumi tidak turut serta, akan tetapi Nahdlatul Ulama atau NU duduk di dalamnya. Program kerja kabinet ini sebagai berikut. Yang pertama, program dalam negeri yang mencakup soal keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, serta dalam organisasi negara, perbaharuan dan perundang-undangan. Yang kedua, pengembalian Irian Barat. Yang ketiga, politik luar negeri bebas aktif. Pada masa ini, Kabinet Ali I ini terdapat peristiwa besar yakni Konferensi Asia Afrika atau KAA yang berhasil diselenggarakan di Kota Bandung. KAA diselenggarakan pada bulan April 1955. Konferensi ini kebanyakan diikuti oleh negara-negara ketiga, yaitu negara-negara berkembang di wilayah Asia Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Kemudian yang kelima, yakni Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Ali Sastro Amicoyo digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1955. Burhanuddin Harahap dari Masyumi berhasil menyusun suatu kabinet yang didasarkan pada dukungan Masyumi bersama PSI dan NU pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap memiliki beberapa program kerja yang hampir sama dengan kabinet sebelumnya. Salah satu program kerja dalam kabinet ini yaitu mengembalikan kewibawaan
moral pemerintah. Program kerja yang sangat diprioritaskan dalam kabinet ini adalah untuk melaksanakan pemilihan umum. Kabinet ini berlangsung antara 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil melaksanakan pemilu pada tanggal 29 September 1955. Pemilihan umum sebagai sarana penting demokrasi sebetulnya sudah masuk agenda kerja kabinet parlementer pertama di bawah pimpinan Natsir dan juga ada dalam kabinet Sukiman. Tetapi belum sempat dilaksanakan oleh mereka keburu dijatuhkan kabinet. Baru pada era Kabinet Wilopo, sebuah RUU atau rancangan undang-undang pemilu diajukan ke parlemen yakni DPRS dan DPAS dan disahkan menjadi UU Pemilihan. Ini digunakan untuk memilih 257 anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih 514 anggota konstituante hasil pemilu 1955 memunculkan 4 kekuatan partai besar, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun ternyata hasil pemilu tidak memuaskan pihak manapun, terutama dua partai besar yaitu Masyumi dan PNI. Keduanya menginginkan perolehan dukungan yang mutlak. Ketidakpuasan tersebut inilah yang menyebabkan banyak partai menarik menteri-menterinya untuk keluar dari kabinet tersebut. Akhirnya pada tahun 1956, Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang keenam, yakni ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Kabinet Ali II merupakan sebuah kabinet koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet ini berlangsung sejak 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Program kerja yang diusung oleh Kabinet Ali II adalah yang pertama pembatalan hasil perjanjian KMB, menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian yang dihasilkan KMB secara unilateral baik formal maupun material dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat yang dihasilkan. Yang kedua, meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional dan membentuk Provinsi Irian Barat. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasar kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia. Yang keempat, meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Sama dengan kabinet sebelumnya, Kabinet Ali II ini juga berusia pendek. Hal ini disebabkan karena seringnya terjadi perbedaan pendapat koalisi orang-orang di dalam kabinet. Selain itu, sikap oposisi dan Presiden Soekarno yang menghendaki pembentukan kabinet berkaki empat. Presiden Soekarno menginginkan kabinet berkaki empat dengan inti pendukung PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sedangkan kabinet bentukan Ali II ini tidak mengikut sertakan PKI sebagai partai koalisi. Yang ketujuh, terdapat Kabinet Juanda. Insinyur Soekarno membentuk Kabinet Darurat Ekstra Parlementer dan menunjuk Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Kabinet Juanda ini juga diberi nama Kabinet Karya dan di dalamnya duduk 2 orang anggota angkatan bersenjata dan satu-satunya kabinet yang tidak berasal dari partai politik. Kabinet Juanda berlangsung antara April 1957 sampai Juli 1959. Program kerja kabinet ini antara lain yang pertama, membentuk suatu Dewan Nasional. Yang kedua, menormalisasi keadaan negara Republik Indonesia. Yang ketiga,
melanjutkan pembatalan perjanjian konferensi meja bundar atau KMB, memperjuangkan Irian Barat. Yang keempat, mempercepat pembangunan. Meskipun telah beberapa kali mengganti kabinet saat itu, pergolakan-pergolakan di daerah seakan-akan tidak ada habisnya. Dalam masa kabinet Juanda, pergolakan-pergolakan besar dari daerah yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak memikirkan pembangunan daerahnya. Setiap daerah yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah melakukan perlawanan dengan membentuk organisasi militer yang bertujuan menentang pemerintahan pusat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah belum bisa dalam merangkul semua golongan dan daerah-daerah di Indonesia untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan yang telah dibangun ini. Kemudian Kabinet Juanda jatuh ketika Presiden merencanakan dekret pada bulan Juli 1959. Dekret Presiden akhirnya dikeluarkan karena konstituante tidak mampu dan dianggap gagal dalam membentuk UUD baru sebagai pengganti UUDS yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1959 yang mengakhiri demokrasi liberal di Indonesia. Menurut buku berjudul Seri Perbandingan tentang Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer karya Kenneth Newton dan John Udet mengungkapkan bahwa dalam beberapa hal pemerintah itu tak ubahnya hanya sebuah permainan. Sebelum pemain bisa memasuki lapangan bertanding, mereka perlu menyepakati seperangkat aturan yang memutuskan bagaimana permainan ini dijalankan. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 2 Sejarah Indonesia Baru 2 kelas B. Semoga penjelasan dapat diterima dan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua mengenai peran Perdana Menteri di masa demokrasi liberal. Kami dari kelompok 2 Sejarah Indonesia Baru 2 kelas B mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.